Shalom, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di hari ini, di hari yang spesial. Tiap hari spesial ya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita akan siapkan pikiran kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan, dan mengucap syukur Tuhan. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so God is so good, He's so good to me. Sekali lagi katakan, God is so good, God is so good, God is so good. So good to me. Yesus baik, katakan Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Yes Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat ramah baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang bisa memimpin setiap kami Tuhan. Engkau manis didengar Tuhan. Engkau adalah pedoman dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, setelah kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang tolong Tuhan setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dikatakan, apa yang disampaikan itu dapat memberkati setiap kami Tuhan. Berkati anak-anak, berkati semuanya Tuhan. Pembelajaran daring hari ini Kau yang juga berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam online morning devotion. Saya berdoa setiap kalian dalam kondisi yang sangat-sangat baik dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, anak-anak, minggu ini kita belajar tentang suatu tema, yaitu hidup yang diubahkan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul pikiran yang diperbarui. Ya. Anak-anak semua, Selukas di SMA Kristen Terang Bangsa ini dipercaya untuk mendampingi anak-anak semua, khususnya anak-anak yang mengambil program peminatan MIPA, untuk sama-sama belajar mata pelajaran yang sangat asik dan menyenangkan, yaitu kimia. Tetapi sebenarnya latar belakang pendidikan saya bukan berasal dari keguruan, atau saya juga bukan berasal dari Fakultas Kimia Murni. Tetapi latar belakang pendidikan saya bersekolah di Teknik Kimia. Nah, mengapa saya bercerita seperti ini? Karena ada beberapa perbedaan dalam ilmu kimia murni dan ilmu teknik kimia. Nah, anak MIPA pasti tahu bahwa kimia salah satunya mempelajari tentang perubahan materi. Artinya bahwa materi itu bisa mengalami perubahan. Sebagai contoh, zat A bisa berubah menjadi zat B, tetapi juga bisa berubah menjadi zat C mungkin, bahkan menjadi zat D atau E. Itu semua tergantung dari beberapa kondisi, tergantung dia direaksikan dengan siapa,
tergantung kondisi suhu dan tekanan pada saat proses tersebut terjadi. Tetapi dalam ilmu teknik kimia, apabila kita ingin mengubah suatu zat menjadi zat yang lain, maka kita harus memastikan bahwa zat hasil perubahan atau produk tersebut harus memiliki nilai atau kualitas terlebih dari sisi ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan zat asalnya. Artinya, kalau kita membuat zat di mana zat tersebut malah memiliki nilai kualitas yang turun, itu sama dengan sia-sia dilakukan. Nah, sama dengan kehidupan kita. Setiap kita pasti akan mengalami perubahan. Hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya perubahan. Pertanyaannya adalah, apakah kita berubah menjadi pribadi yang memiliki kualitas yang lebih baik? Pribadi dengan peningkatan kualitas begitu rupa, atau malah sebaliknya, kualitas kita menjadi turun dan kita menjadi pribadi yang jauh di bawah dari pribadi sebelumnya. Nah, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin agar setiap kita, anak-anaknya, mengalami perubahan hidup, tentunya ke arah yang lebih baik. Kita memiliki kualitas yang sangat-sangat berubah dibandingkan kualitas sebelumnya. Kita memiliki kualitas yang lebih tinggi dari hidup kita sebelumnya. Nah, mari kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Roma pasal 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita garis bawahi kata berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagian yang kedua dari firman yang kita pelajari, di situ dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata berubahlah di sini itu menarik sekali, berasal dari bahasa Yunani. Kita tahu bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, dan kata berubah yang digunakan adalah kata metamorphostai. Dari kata ini lahirlah istilah yang sangat terkenal, yaitu metamorfosis. Kita tahu bahwa istilah ini banyak dipakai dalam ilmu biologi tentang perubahan makhluk hidup. Salah satunya yang terkenal adalah bahwa perubahan dari ulat menjadi kepompong, kemudian dari kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, di situ kita bisa melihat ada perubahan yang sangat signifikan. Kita tahu bahwa ulat adalah sesuatu yang sangat-sangat jijik bagi sebagian besar orang. Tetapi kita tahu bahwa kupu-kupu adalah binatang yang memiliki sayap, tentunya sayap yang indah. Dan setiap kita pasti sangat menyukai kupu-kupu. Tetapi apabila kita melihat ulat, pasti kita akan merasa jijik. Nah, demikian hidup kita. Tuhan ingin supaya kita mengalami perubahan, ada transformasi kehidupan, yaitu dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari seseorang yang memiliki kualitas hidup yang sangat rendah menjadi seseorang yang memiliki kualitas hidup yang tinggi. Kalau kita sebagai pelajar, mungkin dari seseorang yang tadinya malas-malesan untuk belajar menjadi pribadi yang rajin. Dari seorang anak yang kurang memiliki tanggung jawab dalam hal apapun menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mengalami metamorfosis atau transformasi atau perubahan yang positif? Nah, firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan
budi. Dalam terjemahan Inggris dikatakan renewing your mind. Budi itu juga berarti pikiran. Firman Tuhan berkata, agar hidup kita bisa mengalami transformasi yang sebegitu rupa, maka salah satunya kita harus mengalami yang namanya pembaharuan budi, atau kita mengalami pembaruan dalam pola pikir kita. Nah, menarik sekali, salah satu contoh teladan yang sangat nyata adalah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan dia tidak hanya memberikan nasihat, tetapi dia salah satu pribadi yang memberikan teladan hidupnya. Semula Rasul Paulus adalah orang yang bekerja keras dan memusatkan perhatian dan pikirannya untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, untuk menghalang-halangi pekabaran Injil. Bahkan ia adalah orang yang menganiaya begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi begitu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami perubahan hidup. Dia yang seorang bekerja keras menjadi penganiaya, oleh Tuhan Yesus dia diubahkan, pikirannya ditransformasi, diperbaharui, sehingga dia menjadi salah satu rasul yang terbesar, di mana dia menjadi seorang yang sangat bekerja keras untuk pekabaran, untuk pemberitaan Injil. Bahkan dia memberikan nyawanya agar nama Kristus itu bisa diberitakan ke semua orang. Mari bersama-sama kita belajar dari teladan Rasul Paulus, supaya hidup kita mengalami perubahan. Kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Nah, saya percaya tentunya ini hanya bisa dikerjakan tentunya oleh karya Tuhan Yesus sendiri. Tanpa karya Tuhan Yesus tidak mungkin kita bisa mengalami transformasi. Oleh karena itu, anak-anak, mari bersama-sama minta kepada Tuhan, mari berdoa kepada Tuhan agar setiap hari Tuhan mengubah hidup kita, mentransformasi hidup kita dari yang semula memiliki kualitas yang buruk menjadi pribadi yang terus diperbaharui. Pikiran kita setiap hari diperbaharui dalam Kristus, sehingga kita menjadi pribadi yang bertumbuh dan menyenangkan hati Kristus. Bahkan kita bertumbuh menjadi pribadi dewasa dan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menginginkan agar setiap hidup kami mengalami perubahan. Engkau menginginkan supaya setiap kami diubahkan, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh meminta kepada Tuhan Yesus melalui doa kami, Tuhan, agar Engkau sendiri yang mengubah setiap hidup kami, Tuhan, melalui pembaruan pola pikir kami yang lama diperbarui menjadi pikiran yang sama seperti pikiran Kristus, Tuhan. Sehingga hidup kami tidak sama seperti kami dahulu, Tuhan, tapi kami menjadi manusia ciptaan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun atas anak-anak SMA Kristen Terang Bangsa semuanya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Shalom, Tuhan berkati.